Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Abdul Sa'ban MPD yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tugas hasil kerja kami, makalah pendidikan Pancasila, dan kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya kami perkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah tentang landasan epistemologis Pancasila. Baiklah, saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama atas nama Muhammad Hairul Rajib akan menjelaskan materi pertama dari makalah kami. Latar belakang. Adapun latar belakangnya, pada umumnya di dunia ini terdapat macam dasar negara yang menyokong negara itu sendiri agar tetap berdiri kokoh teguh serta tidak terombang-ambing oleh persoalan yang muncul pada masa kini. Pancasila sebagai ideologi menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan karakteristik sebagai ideologi negara. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang layak dan lebih baik untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa disampaikan karena dalam masing-masing sila tersebut bisa di sila tersebut tidak bisa ditukarkan tempat atau pindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, bahwasannya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenarannya, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan manapun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia dalam mempelajari Pancasila. Adapun rumusan masalahnya: 1. Apa pengertian daripada Pancasila dan filsafat? 2. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai suatu filsafat? 3. Apa saja objek dari filsafat Pancasila? 4. Bagaimana Pancasila melalui dasar epistemologis? 5. Apa hakikat dari Pancasila? Adapun tujuannya yaitu: 1. Untuk mengetahui pengertian daripada Pancasila dan filsafat. 2. Untuk mengetahui dan memahami pengertian dari Pancasila sebagai suatu filsafat. 3. Untuk mengetahui objek dan filsafat Pancasila. 4. Untuk mengetahui dan memahami Pancasila melalui dasar epistemologis. 5. Untuk mengetahui hakikat dari Pancasila. Adapun manfaat dan kegunaannya: 1. Seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum muda bangsa Indonesia, dapat memahami bagaimana arti dari Pancasila sebagai filsafat. 2.
Para pembaca diharapkan dapat mengajarkan seluruh ajaran daripada Pancasila. 3. Dapat memotivasi seluruh generasi muda agar dapat lebih mencintai dasar negara. 4. Dapat mendidik bagaimana seharusnya perilaku masyarakat dalam mengartikan, memaknai, serta mengimplementasikan arti Pancasila sebagai filsafat. Itu materi pertama dari saya. Selanjutnya kembali kepada moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Ulfa. Saya pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pengertian landasan epistemologis filsafat Pancasila. 1. Pengertian Pancasila. A. Secara etimologis. Secara etimologis adalah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India atau bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal i pendek artinya batu, sendi, alas atau dasar. Sila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Yang kedua atau B, secara histeris. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Rajiman Widjojoningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam 5 pembukaan Undang-Undang 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama alam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara. Kemudian bagian C, secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagai lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Sarif. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pancasila melalui dasar epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki hasil syarat susunan metode, validitas, dan hakikat ilmu pengetahuan. Epistemologi menulis sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadi pengetahuan, batas dan kualitas ilmu pengetahuan. Dalam arti epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of. Dan secara mendasar epistemologi meliputi nilai-nilai dan asas-asas. Epistemologi juga mengkaji tentang hakikat dan wilayah pengetahuan, membahas berbagai hal tentang pengetahuan seperti batas sumber serta kebenaran suatu pengetahuan. Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Sedangkan susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, yaitu Pancasila memiliki susunan yang bersifat morfologi, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun ini arti dari sila-sila Pancasila itu. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas dinilai dan upaya untuk mendapatkan suatu tingkat pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Dasar epistemologi atau pengetahuan sila-sila Pancasila. Sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik lionitas dan dukungannya, yaitu 1. Logos yaitu rasionalitas atau penalarannya, 2. Pathos yaitu penghayatannya, 3. Ethos yaitu kesusilaannya. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologis. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yang pada nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila. Selanjutnya penutup. Baik, jadi kesimpulannya dari apa yang telah dijelaskan dari teman kita tadi, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau pindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Sekian persentase dari kami. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari kami. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.